Satu lubang itu berapa, Pak? Ya, satu-satu. Satu lubang satu. Biasanya kalau satu itu dia jadi umbi berapa, Pak? Dia Kelipatannya biasanya kadang-kadang bisa dengan 5 lima ya, 5 umbi ya. Jadi bisa 7. Bisa Kadang-kadang 7. tergantung bibitnya. Ketemu lagi di channel Rumah Kebun Organik. Nah, hari ini saya berada di Kintamani, tepatnya di dekat Danau Batur. Nah, di sini di belakang saya sudah ada penampakan hamparan kol, sayur kol, bawang merah. Bawang merahnya yang sudah hampir berbuah. Nah, pemandangannya indah sekali. Jadi di belakang itu ada Pura Ulundanu dan juga Dewi, patung Dewi yang ada di sebelah sini. Sebelah sini ya, itu patung Dewi Danu. Cukup bagus sekali. Tanaman di sini hampir semua masyarakat di sini berprofesi sebagai petani. Ada juga nelayan yang kalau ada terlihat di sana itu mereka lagi mancing di Danau Batur karena ada banyak ikan mujair. Nah, ini indah sekali. Kintamani ini biasanya support beberapa pasar untuk kebutuhan sayurnya. Di tempat saya ini ada sayur jipang, ada kol dan juga ada bawang merah yang mungkin sebentar lagi akan dipanen. Karena dia sudah berumbi 5. Ada juga yang sedang panen di belakang saya. Ya, halo teman-teman semua, saya bersama Pak Jero Bakat di sini di Kintamani. Jadi saya tadi baru ngobrol-ngobrol untuk lahan seluas 40 are. 40 are. Jadi di belakang ini ternyata beliau nyewa 14 juta Per tahun ya. per tahun. Jadi akan ditanam bawang dan itu akan ada untuk bibit bawangnya kuda, Pak? 8 pikul sekitar 16 juta. 8 pikul itu. Jadi satu pikul itu 100 kilo, Pak. Iya, 100 kilo. Satu pikul itu 100 kilo. Jadi kali 20, 8 kali 2, 16 juta. Itu baru bibitnya, bibit bawangnya. Nah, ini belum beli plastiknya. Nah, ini karena ini harus diganti, ini ada plastik. Plastik ya. Ini harus diganti, ada dia plastik khusus bawang, Pak ya, Ya. yang sudah dilubangi. Ya. Ya, jadi modalnya itu besar sekali untuk jadi petani. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di manapun, jadi hargai hasil pertanian. Ya, jadi kalau agak mahal sedikit ya jangan ngomel-ngomel juga, jangan mengeluh. Karena ternyata modalnya besar. Besar, cukup besar. Karena kadang-kadang rugi juga, Pak. Ya, rugi. Jadi kalau musim nggak tikar. tentu, rusak itu musim besar, bisa gulung tikar. Cuacanya, Gitu. Kalau kerugian itu pas apa biasanya, Pak? Sasih. Bulan-bulan inilah, bulan yang lalu lah. Ya, bulan yang lalu ini karena hujan deras, Ya, hujan jadi deras. volume hujan. Bulan jadi, ini ya, bulan lalu, bulan ini. Jadi misalnya seperti ini, di apa? Kolnya. Jadi ada banyak kol di sini nih. Nih, kolnya. Jadi dia busuk, jadi nggak bisa dipanen, jadi nggak bisa dijual juga. Jadi berarti hampir bisa modal dari sewa 14, 16, 30 plastik. 24, sekitar 38 lah. 38 juta 38 untuk juta. mengolah lahan Satu kali itu kali tanam tuh. satu kali tanam untuk lahan 40 are. 38 juta. Ya, Itu mudah-mudahan pupuk organik, plastik, bibit, pensewa, betul ya. Iya, 38 jadi sampai 40. yang saya suka juga di sini masyarakat masih pakai organik. Benar, Pak ya? Ya benar. Jadi pupuknya masih pupuk kotoran ayam. Ayam ya. Biasanya belinya langsung satu truk, Pak ya. Ya, truk kalau sudah seluas ini truk.
Kalau sudah seluas lahan ini, Ya. 40 are ini, Pasti terekan lah. ya pasti sekitar satu truk. 2 truk Ya, ini habis. sekitar 1 sampai 2 truk. 2 truk. Satu truk itu isi 200. 200 kampil. Kampil, Ya. harganya Harganya 10.000 per kampil. 2 juta ya. Ya 2 juta per truk. Kalau Harga. 2 truk itu 4 juta. Ini menghabiskan harus 4 juta ini. Jadi Pupuknya aja. hanya untuk pupuk kandang itu 4 juta. Lumayan. Jadi lumayan. Jadi kalau nanti harga bawang di pasar agak tinggi ya belilah, jangan usah nawar-nawar lagi gitu ya. Karena memang biaya produksinya besar. Ya. Karena kadang-kadang juga harganya anjlok gitu kan, kasihan juga petani di bawah. Modalnya besar nggak kembali juga. Iya. Belum lagi bayar tenaga untuk Untuk membersihkan, belum lagi traktornya nanti Pak ya. Iya. Berarti nanti Bapak udah ada mesin untuk nyiram nanti ya. Ya udah ada. Ya, jadi sistem irigasinya di sini masih pakai air danau di belakang kita itu. Ada mesin terkoneksi dan juga apa namanya? Sudah ada pipa-pipa yang akan menyemprotkan. Iya, Pak. Pak Jero Bakat. Ya, ini petani di Desa Songan, Kintamani. Ya. Dengan Pak Jero Bakat. Modal 38 juta. Saya kaget juga. Saya pikir modalnya nggak sampai segitu, ternyata banyak sekali. Jadi, tapi kalau tidak ada petani tidak akan ada sayuran di pasar. Makanya hargai petani. Ya, kita harus menghargai juga hasil pertanian mereka. Seperti itu. Saya udah bohong nih Pak. Kenapa? Udah bohong modalnya sebesar. Iya, memang segitu katanya. Jadi bapaknya Boleh bilang tanya enggak. kalau seluas 40 are berapa modalnya, boleh tanya terhadap orang lain. Hmm. Nah, saya udah bohong dulu. Iya, jadi memang Tidak melebih-lebihkan. Tak? benar. Jadi emang segitu nilainya. Ya, saya apresiasi Pak. Mudah-mudahan kebunnya nanti bagus, Ya. Dan lancar. Ya, Pak Jero Teke juga bisa sukses ya. Jadi karena kalau lahannya juga cuaca nggak bagus, banyak yang busuk ini. Itu banyak yang busuk yang nggak bisa dipanen. Karena hujan terlalu banyak, jadi hama juga datang, lembab, busuk dia di dalam. Oke, terima kasih Ya, Pak Jero sama-sama. yang sudah mau diinterview. Beliau akan baru mulai, jadi lahan ini baru disewa sama Pak Jero Teke. Ya. Biasanya Pak, ada tips nggak Pak kalau ada cara-cara yang nanam bawang itu seperti apa yang baik Pak? Prosesnya biasanya. Biasanya ada ya, ada. Bagaimana biasanya Pak? Eh, Setelah bibit datang, habis itu datang. diapain? Ini dulu dibuat kan ini traktor dulu. Persiapan Traktor, lahan, ya udah bagus, baru dikasih pupuk ya. pupuk. Pupuk setelah dikasih Langsung pupuk. waktu pas traktornya tuh dikasih Oh pupuk. iya, setelah traktor sudah mulai dikasih pupuk, Mm-mm. di traktor lagi. Oh, di traktor Ya, lagi. biar Campur. dengan tanah. Mm-mm. Lalu dibuat bedengan seperti ini lah. Ya, dibuatkan bedengan, Buat bedengan, di- untuk tempat Ya, plastiknya, tempat plastiknya. Setelah ada bedengan baru dipasang ini plastiknya. dipasang plastiknya. Setelah itu baru bibit Baru ditancepin. Ditancepin. Jadi satu lubang itu berapa Pak? Satu-satu. Satu lubang satu. Satu. Biasanya kalau satu itu dia jadi umbi berapa Pak dia? Kelipatannya biasanya kadang-kadang bisa dengan 5 5 ya, 5 umbi ya. Jadi bisa 7. Bisa Kadang-kadang 7. tergantung bibitnya, tergantung muda dan tua bibitnya. Kalau bibitnya yang sudah tua itu tumbuhnya tuh agak banyak. Ya, Oh. jelas sih. Jadi Kalau agak tua bibitnya agak banyak tumbuhnya. oh gitu. Kalau yang muda agak dikitan. Oh iya. Jadi ternyata bibit bawang itu juga tergantung tuanya. Tua, Jadi ya. harus dilihat kualitas bibitnya. Ya. Kalau Pasti. dia tua, tunasnya akan banyak. Ya, Bonggolnya akan banyak. Banyak. Kalau dia muda, pasti cenderung kecil. cenderung sedikit. Cenderung sedikit. Setelah itu perawatannya bagaimana Pak? Aduh, itulah yang lumayan juga. Ada hamanya biasa? Ya, hama yang paling berat tuh. Oh, hama Ya, jadi. hama. Oh, Pupuk susulan, pupuk apa namanya? Hmm. Biasanya pakai pupuk. oh, pakai pupuk. Jadi ada juga di perawatan berikutnya Ya, itu berikutnya. ada pemupukan. Ya. Tapi kalau kadang-kadang juga risiko rugi. Ya, Ya bisa untung bisa rugi ya. Namanya juga usaha ya. Ya. Oke Pak, terima kasih tipsnya. Jadi untuk petani yang lain bisa memperhatikan tadi itu. Ternyata bibit itu salah satu yang menentukan selain proses pengolahan tanahnya. Ya, bibit. bibit juga. Ya.
Terima kasih Pak. Ya, Sukses sama-sama. selalu Pak Jero Teke.